Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Ya, Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dalam dan ketemu kita di majmu ketemu yang punya banyak sekali kita ya yang tentunya kita bersyukur karena ini terus dan semoga terus semuanya juga lah hari ini tentunya kita masih dalam keadaan sehat ya, hingga di saudara kita itu ada yang terkena musibah bencana gitu, dan bencana di awal tahun gitu ya, hingga di tengahnya saat ya, tentunya kami pula turut berduka cita atas bencana-bencana yang terjadi. Semoga yang dipulangkan ke rahmatullah ya, tentunya bisa tetap terjaga doa itu, yaitu ke rahmatullah ya, karena kita sering mendoakan ke rahmatullah tapi ternyata bukan ke rahmatullah ya. Ini kita harapkan mereka tetap ke rahmatullah gitu ya, tetap mendapatkan nikmat daripada alam kubur itu ya, dan juga diampuni dosa-dosanya, diterima Islam dan imannya gitu, dan juga terhadap yang ditinggalkan tentunya bersabar, boleh jadi Allah akan ganti dengan yang lebih baik, dengan keadaan yang bisa memperbaiki negara kita, yang tentunya kita harapkan semoga termasuk pula bencana wabah yang kita alami itu bisa selesai ya, segera ya. Nah itu ya, baik untuk tema kita ini tentang anugerah taubat ya. Kalau di pekan lalu itu membahas tentang pemaafan Allah ya, sebenarnya nggak beda jauh lah gitu ya, pemaafan Allah dengan taubat ya, jadi nggak beda jauh gitu. Karena kalau kita lihat ini dari sejarah ya, nggak dari definisi ya. Kalau definisi mungkin udah pada tahu ya apa itu taubat gitu ya, apalagi sering mengkaji Riyadhus Shalihin gitu ya, gitu kaimplengan gitu ya, taubat itu seperti apa gitu ya, itu bukan nama itulah gitu ya, itu taubat ya. Tapi kita lihat dari segi sejarah itu ya, bahwasanya salah satu anugerah dari Allah itu ya terhadap hambanya yang beriman, yaitu diberikannya waktu taubat gitu ya, tidak langsung disiksa gitu ya. Jadi kalau yang namanya manusia itu ya penuh dosa gitu ya, nggak ada yang mereka itu sempurna gitu ya. Kalau sempurna ya bukan manusia itu ya, bukan makhluk gitu ya. Dan setiap manusia, termasuk orang yang bertakwa, termasuk para nabi dan rasul, itu pernah berbuat salah. Hanya kalau para nabi dan rasul itu dimaksum ya. Tapi kalau kita gitu ya, tentu tidak ada perkataan maksum itu ya. Karena itu
salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di antaranya adalah dikasih waktu taubat ya. Selama belum matahari itu terbit dari sebelah barat ya gitu. Dan sebelum nyawa sampai ke kerongkongan ya. Ada itu contohnya yang nyawa sampai ke kerongkongan yaitu Firaun tuh ya gitu. Firaun baru beriman tuh ya. Ya, beriman melalui perkataan ya, tapi bukan beriman dari hatinya gitu. Perkataan tuh ya, beriman karena perkataan dan itu juga ingin selamat gitu ya. Saat itu baru dia mengatakan tuh ya, beriman pada Robnya Bani Israel gitu ya. Baru seperti itu ya dia mengatakan. Itu dilihat di tafsir atau di surah Yunus tuh ya. Hingga akhirnya tidak diterima ya. Gitu karena sampai ke kerongkongan tuh ya. Gitu. Hingga dikatakan al-ana laqad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin tuh. Jadi kan tuh baru sekarang tuh ya. Apakah baru sekarang engkau tadinya bermaksiat ya sebelumnya, sedangkan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan tuh ya. Jadi kan nggak cukup tuh ya ketika sampai ke kerongkongan tuh ya, tobatnya itu sudah sampai ke kerongkongan tidak diterima tuh. Dan satu lagi itu ketika matahari terbit di sebelah barat tuh ya. Alias ya hari kiamat ya. Gitu. Jadi tidak akan diterima gitu ya. Bahkan seseorang yang jual beli juga tidak akan payu gitu ya. Itu. Sudah saat itu apalagi orang Islam itu sudah berjaya itu ya. Ya ini menurut suatu pendapat nih ya. Sehingga ya tidak ada lagi itu jual beli gitu ya. Karena Islam sudah berjaya gitu ya. Gitu. Wallahu alam. Itu menurut satu pendapat ya gitu. Itu yang jelas bagaimana tobat itu tidak diterima karena dua keadaan tadi ya. Nyawa sampai ke kerongkongan, kemudian ketika matahari terbit di sebelah barat tuh. Berarti ya sebelum itu ya kita bisa bertobat. Ya ini merupakan anugerah tuh ya. Kepada Bani Israel saja itu ya anugerahnya luar biasa ya. Beberapa kali mereka berbuat dosa, berbuat kesyirikan, dikasih lagi waktu taubat tuh ya gitu. Hingga beberapa kali mereka dimaafkan, tapi mereka berbuat dosa lagi terus-menerus tuh ya gitu. Sehingga dikatakan summa afauna ankum min ba'di dalika la'allakum tashkurun tuh. Mereka itu sudah berbuat dosa ya gitu, sudah mengambil patung anak sapi ya, anak lembu gitu ya gitu. Untuk apa? Jadikan mereka sembahan gitu. Dijadikan patung anak sapi itu sembahan, tapi mereka juga diampuni oleh Allah juga gitu ya. Dimaafkan lah gitu. Dan Allah itu kan punya sifat innallaha kana afuwan ghafura tuh. Sudah afuwan tuh ya, maaf tuh ya, dan ghafura maaf pengampun. Kalau cuman pemaaf ya nggak cukup gitu ya. Gitu. Kalau buat kita nih ya, biasanya kalau pemaaf itu ya ada kadang-kadang kita itu masih terngiang-ngiang dosanya gitu ya. Oh, dosa si anu begini, dosa si iya, gitu ya. Dosa si fulan nah gini gitu ya ke saya gitu ya. Wah gitu. Diingat-ingat terus gitu ya. Tapi dimaafkan gitulah gitu. Ya itu salah satu memang sifat orang yang bertakwa gitu ya. Tapi tidak hanya afuwan gitu ya. Sifat Allah itu, tapi ghafuron juga gitu ya. Tuh. Mengampuni. Dan dihapuskan pula dosa-dosa itu ya, dosa-dosa kecil tentunya ya, gitu.
Karena itu kalau misalnya manusia itu langsung diazab tuh ya, setiap manusia yang berbuat kesalahan, niscaya dia nggak akan kuat ya. Niscaya surga teh kosong barunya. Manusia itu tidak diampuni, itunya langsung diazab, itunya saat itu juga niscaya surga teh kosong gitunya. Itu ada jangkung usaha itu surga tehnya. Itu sahur surga teh ya mana ya teh penghuni saya teh gitunya gitu. Nah ini karena itulah bagaimana Allah menyiapkan atau menyediakan waktu pengampunan buat hambanya. Syaratnya apa? Taubat nasuha tuh. Syaratnya harus taubat nasuha. Dan kita harus sadar setiap manusia itu nggak ada yang sempurna ya gitu. Bahkan dikatakan fala tuzaku anfusakum gitu. Janganlah engkau merasa suci itu. Itu. Seorang ahli hikmah gitu ya, atau seorang guru gitu ya, atau seorang ulama misalnya, tetap ada kesalahan juga tuh ya, gitu. Sekalipun dia orang yang memang punya pahaman agama yang luar biasa gitu ya. Dan manusia itu ya ada plus minusnya gitu. Nah, disinilah bagaimana hikmah taubat itu ya gitu. Nah, di sini baru kita masuk gitu ya. Bagaimana perintah bertobat gitu. Surah apa itu? At-Tahrim ya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum ya. Niscaya Allah akan mengampuni itu ya, menghapuskan dosa-dosa kalian gitu ya. Ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat ya. Dan memasukkan kalian itu kemana? Ke surga. Tajri min tahtihal anhar ya. Itu. Yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai itu ya. Itu nanti bisa dilihat ya. Tafsir ya, itu At-Tahrim itu ya. Itu surah At-Tahrim itu ya. Surah berapa? 66 itu ya. Tuh. Ini sudah jam 5 ya. Jadi itu tentang pendahuluannya gitu ya. Nah juga berhubungan pula dengan doa yang kita bahas nih, doanya Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah punya dosa ya, jadi terhaja ya. Gitu. Nabi Musa ingin melerai ini kaum Kipti, ini Bani Israil gitunya. Kipti teh kieu gitunya, Bani Israil teh gitunya. Diajak gitulah gitu. Dipoyok gitulah gitu. Kipti teh gitu. Aya sukuisme teh gitunya gitu. Terus gitunya. Akhirnya mereka bertengkar. Oleh Musa berusaha dilerai gitu ya. Gitu. Ditonjok itu yang bangsa Kipti teh. Ternyata satu tonjokan langsung meninggal. Wah luar biasa katanya Musanya. Ya tuh dia tinju langsung gitunya, dor gitunya, langsung gitunya, gitu langsung isdiat gitunya, gitu. Tahayanya tinju langsung isdiat gitunya, gitu tahaya. Paling akhirnya di film gitunya. Iya nyata gitu ya. Nabi Musa meninju bangsa Kipti gitunya, seorang ditonjok gitunya langsung isdiat gitunya, langsung mati gitu ya. Untuk tetaplah gitu air teka aja kita ya dosa sama dosa gitunya gitu. Kalau seorang ingat akan dosa ya itu gitu ya. Saya lah gitunya. Jangan ya ada ngerasa berdosa gitulah, ngerasa benar gitu ya. Itu berbahaya gitu ya. Jangan merasa benar ya. Jangan merasa suci tadi itu kan gitu. Karena itu beliau berdoa, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahira lil mujrimin. Ya Rabb, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa atau orang yang zalim. Surah Al-Qasas ayat 17 itu ya.
Nah itu doa Musa yang berkaitan dengan tobatnya juga setelah menonjok bangsa Kipti itu ya, gitu. Orang kalaupun misalnya nggak sengaja tapi dia ingat dosa, itu luar biasa ya, gitu. Ibrahim saja sebenarnya itu kalau 3 itu ya, 3 kebohongan Ibrahim itu ya, sebenarnya itu bukan kebohongan ya kalau dilihat gitu ya. Kalau ini sakim itu kan dalam surah apa itu, nah, As-Saffat ya gitu kan, aku itu sakit ya, ini sakim. Sebenarnya bukan sakitnya itu sakit beneran ya, emang bukan sakit beneran gitu ya. Tapi dia itu sakit hati. Kenapa umatnya nggak ikut ajarannya gitu? Emang itu jadi sakit hati itu juga kan gitu. Kan bener itu juga jujur itu kan sebenarnya kan bukan bohong ya, gitu. Gitu itu kan kalau bahasanya tauriah gitu ya, ada gitu ya. Misalnya nih seseorang sedang pergi, Dek pergi ke mana gitu, ke sana Pak gitu misalnya, ke sana. Tak ngawadul sanes tuh. Sanes tuh ngawadul. Udah pasti jelas pergi mah ke sana gitu nya. Pergi ke mana Pak? Pergi ke depan. Jelas pergi mah ke depan tuh nya. Nggak ke mana-mana gitu. Nah itu. Ya sebenarnya itu kan tauriah itu ya, bukan berbohong, tapi ya itulah orang yang ingat akan kesalahan gitu ya gitu. Terus dia berbohong juga Ibrahim itu bahwa menyatakan Sarah itu adalah saudaranya gitu ya gitu. Gitu. Padahal bisa juga itu kalau dikatakan jujur ya jujur karena saudara seiman tuh ya. Maksudnya seukti gitu ya. Apa seikhwan tuh ya. Ya ikhwatu iman itu kan tidak hanya tidak hanya laki-laki ya gitu ya. Jadi ini kan disebutkan dengan cara yang global tuh ya, ikhwan kan gitu. Ada namanya kelompok Ikhwanul Muslimin tuh lah gitu. Ya, itu kan enggak ikhwan saja tapi ada perempuannya juga gitu ya gitu. Ini mah nama aja gitu ya gitu ya. Gitu. Ajaran dari Ikhwanul Muslimin ya jangan banyak diikuti lah gitu. Kita lihat sisi baiknya aja dari mereka gitu ya gitu. Kalau sisi buruknya ya jangan diikuti gitu. Ambil hikmahnya saja gitulah gitu ya gitu. Nah itu kebohongan Ibrahim juga ya, mengatakan bahwa ini adalah ukhti gitu ya, saudaraku gitu ya gitu. Terus juga tentang berhala tuh ya. Berhala kan dia itu menghancurkan berhala ya gitu. Kurang lebih itu ada 5 berhala itu ya. Allah alam itu ada riwayat yang lain juga itu kurang tahu itu ya. Dan yang disisakan itu di yang besar itu ya. Disimpan kampaknya itu di yang besar. Dikatakan itulah yang menghancurkan berhala-berhala ini gitu ya. Yaitu berhala yang paling besar itu ya gitu. Nah itu 3 itu kebohongannya. Tapi beliau ingat akan kesalahannya nanti di hari akhirat sehingga tidak bisa memberikan syafaat tuh. Hingga yang memberikan syafaat itu adalah Nabi Muhammad ya untuk kita gitu. Jadi emang bagaimana bukan hanya manusia yang biasa kayak kita gitu ya, yang banyak salahnya gitu. Juga para nabi itu ya pernah melakukan kesalahan tuh. Maka begitu juga Nabi Musa nih. Ini doanya sangat luar biasa ya kalau kita kaji gitu ya. Kalau kita terus bisa meneliti gitu ya. Nih, dalam surah Al-Qasas ayat 17 tuh ya. Saya ambil dari satu tafsir saja ya, ini karena waktu ya. Itu dari tafsir Kemenag ya. Pada ayat ini dijelaskan bahwa dia menyadari kesalahannya. Musa memohon ampun kepada Tuhan, pada Robnya maksudnya ya. Seraya berkata, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Nah, ini kan doa kita juga ya. Rabbana zalamna anfusana itu ya. Tapi itu bukan dari Nabi Musa ya, itu dari Nabi Adam itu ya. Dan Hawa itu ya. Nah, beliau juga berdoa demikian ya. Aku telah menganiaya diriku sendiri dengan melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak boleh dibunuh gitu ya. Sebenarnya tidak boleh dibunuh dengan kehajatnya ya gitu ya gitu. Maka ampunilah dosaku
dan janganlah engkau siksa aku karena perbuatan yang tidak sengaja itu. Tuh, tidak sengaja sebenarnya kan itu. Tapi beliau minta agar tidak disiksa gitu ya. Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya mengampuni kesalahan Musa. Dengan pengampunan itu, hati Musa menjadi tentram dan bebas dari kebimbangan dan kesusahan memikirkan nasibnya karena melakukan perbuatan dosa gitu ya. Sesungguhnya pengampunan itu adalah rahmat dan karunia Allah. Di antara karunia Allah kepada Musa disebutkan ya, yaitu firman-Nya, di mana Musa itu telah membunuh seseorang gitu ya. Lalu kami selamatkan dari kesulitan gitu ya. Dan kami telah mencoba dengan beberapa cobaan yang berat. Nah, itu dikatakan juga dalam surah Toha ayat 40 gitu ya. Ya, kita langsung saja ya ke maknanya, nggak apa-apa ya. Hingga Musa berjanji tidak melakukan kesalahan itu lagi dan tidak akan menjadi penolong bagi orang yang melakukan kesalahan atau orang-orang yang berbuat kesalahan gitu. Jadinya Bani Israel kan kasinggung gitu, kan salah gitunya gitu. Nah, jadi jangan kita tong mudah tersinggung gitulah gitu. Lihat dulu mungkin si ini bercanda, si ini gerai atau bagaimana gitulah gitunya. Tong dianggap gerai gitu. Ya gitulah gitu. Tapi ya begitulah, kita harus lihat uzur dia dulu gitu ya, kenapa bilang seperti itu gitu ya gitu. Itu kalau bisa balas kurede emang enggak itunya gitu. Kalau enggak ya biarkan saja, nggak apa-apa itu ya gitu. Dan yang namanya bercanda itu kan mubah ya gitu. Malah menang pahala, malah menang dosa itu. Tapi seseorang itu kalau itu bermanfaat tuh ya, bisa jadi juga hal itu adalah berguna gitu ya. Seperti ya Nabi juga kan bercanda pada istri-istrinya, bercanda pada anak-anak gitu ya gitu kan. Gitu kan. Jadi hal berguna itu ya gitu. Bahkan bisa bernilai gitu ya. Amal soleh gitu ya. Ya walaupun ya itu mubah gitu ya gitu. Nah itu. Maka Nabi Musa itu berjanji tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Apalagi pertolongan itu akan menyebabkan penganiayaan atau pembunuhan dan mencelakakan diri sendiri gitu ya. Ya, karena itulah orang itu ya kalau ingat dosa ya sebetulnya orang yang beriman tuh ya. Tuh. Ya, orang yang beriman itu kan dikatakan dengan ketakwaannya itu ya. Bukan orang yang suci dari kesalahan katanya gitu. Ada nilai-nilai dalam Islam itu yang dibina dari hal-hal yang sakral ya, yang suci gitu ya. Tapi ketika orang yang melakukannya itu tidak mesti orang yang berbuat kebenaran saja gitu ya. Tuh, pasti ada saja kesalahan itu ya gitu. Gitu. Karena itu kan dikatakan wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Tuh, dia ingat tuh ya. Gitu. Kalau berbuat dosa, fahisyah itu ya, kejian, dia ingat gitu ya. Ingat kepada siapa? Kepada Allah gitu ya. Fastaghfiru lidzunubihim, dan dia beristighfar atas dosa-dosanya tuh. Beristighfar ya dalam perkataannya, dalam hatinya, dan juga dalam perbuatannya juga kan. Gitu. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah gitu ya. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa selain dari Allah itu ya gitu. Kecuali Allah, siapa yang bisa gitu ya gitu. Nah, siapa? Nah itu. Dan dia itu tidak melakukan dosa itu lagi gitu. Maka itulah orang-orang yang berbuat taubat gitu. Kan ada syarat-syarat taubat itu ya gitu. Di antaranya ya itu harus ikhlas tuh ya taubat itu. Jangan taubat sambal katanya. Taubat karena si anu, taubat karena si A, si B itu hal itu tong gitu ya gitu. Jangan tuh ya. Itu mah sanes taubat ya. Jadi ya harus ikhlas tuh ya gitu. Jangan riya. Kemudian dia beristighfar tuh ya. Dia menyesal ya. Jadi yang kedua istighfar, yang ketiga menyesal.
dan tidak akan bertekad tidak akan berbuat kesalahan itu lagi gitu ya gitu. Dan kalau berkaitan dengan manusia harus minta maaf. Kalau ada sesuatu yang diambil, utang yang belum dibayar, kudu dibayar ya. Utang ya, kudu dibayar itunya gitu. Gitu, jangan diam saja gitunya gitu. Harus dibayar utang itunya gitu. Itu akan menghambat seseorang masuk surga hutang itu ya. Jadi seseorang mau masuk surga, kalau dia punya utang, dia akan terhambat gitu ya gitu. Nah, gitu ya. Itu syarat-syarat tobat. Dan kalau misalnya ada barang yang harus diganti, berarti harus ganti barang itunya gitu. Gitu. Apalagi kalau sampai berkaitan dengan nyawa, itu kan harus bayar diat dan seterusnya gitu ya. Karena itulah tentunya kita harus syukuri bagaimana nikmat bisa bertobat ini ya gitu. Karena setiap orang itu belum tentu ingat akan dosanya gitu. Gitu. Kadang-kadang udah egois atau merasa benar gitu ya dan sebagainya gitu ya. Gitu. Akhirnya dia tidak melakukan tidak berani mengakui kesalahannya gitu ya gitu. Akhirnya ya gitulah gitu. Setiap manusia itu ya harusnya tidak demikian ya gitu. Ya itulah manusia gitu. Maka seseorang itu yang menjadi pembeda terhadap orang lain adalah dengan taubat ya. Karena banyak sekali ya sejarah para sahabat ya. Terkhusus juga sahabat Umar bin Khattab ya, yang taubat dari kekafiran, taubat dari kemusyrikan, hingga akhirnya dia masuk Islam gitu ya. Hingga dia jadi Al-Faruq gitu ya. Jadi pembeda gitu ya. Jadi itulah bagaimana wujud orang yang bertobat gitu. Maka seseorang syukuri dan bisa beramal soleh gitu ya. Karena dikatakan innal hasanati yudhibnas sayiat ya. Itu amal soleh itu kan sebagai bentuk taubat tuh ya gitu. Bukan hanya taubat, berkata taubat dan taubatnya, tapi tidak ada amal soleh gitu ya, ya sama saja gitu ya gitu. Nah itu ya yang harus diupayakan bagi seorang hamba yang mukmin dan menerapkan prinsip-prinsip ketakwaannya itu. Ya mungkin segitu aja dahulu ya yang bisa kita kaji. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Ya mungkin nanti bisa lebih dibahas, lebih dikaji ya tentang pertobatan tuh ya di beberapa pertemuan yang semoga Allah memberikan kesempatan padanya ya. Dan juga hari Selasa nanti itu kita akan menjelaskan tentang adab atau perhiasan seorang penuntut ilmu ya. Wallahu minkum. Barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.